Ada beberapa pertanyaan dari brosur, mulai dari halaman pertama di surat Muhammad ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Menyikapi dari ayat ini, apa yang merusakkan pahala amal-amal itu? Apa termasuk diantaranya melaksanakan ibadah yang tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad? Kalau secara membaca brosur tadi sampai selesai, sudah dijelaskan di situ apa yang merusakkan amal. Antara lain kamu berbuat syirik, ya, perbuatan musyrik. Walaupun kamu berbuat baik, kalau kamu berbuat syirik rusak semua amalnya. Kalau amal berupa sedekah, ya, kamu memberikan pada seseorang, kemudian kamu nyebut-nyebut yang menyakitkan hati, cara Jawane ngundat-undat pemberian, itu amalnya hilang. Ya. Juga kamu beramal mestinya mengharap ridhonya Allah, tetapi kamu hanya sekedar ingin mendapat pujian dari manusia, hilang amalnya. Beramal itu sebenarnya mudah. Amal baik itu mudah dan pahalanya besar. Kalau orang beramal baik dengan ikhlas, ya, sampai Allah mengatakan toh, ya dalam brosur ini sudah dijelaskan, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah diiringi dengan keikhlasan, digambarkan seperti orang menabur sebuah biji. Biji itu tumbuh satu pohon. Pohon tadi mempunyai cabang 7, tiap satu cabang mempunyai buah berapa? 100, sehingga lipat ganda 700 kali balasan dari Allah itu. Tapi itu bisa rusak kalau hanya sekedar biar disanjung manusia. Maka ada 3 kelompok manusia yang lihat amalnya itu amal soleh, amal baik, salah niat rusak amalnya. Yang satu tadi orang yang mati syahid perang membela agama Allah. Orang mati syahid mestinya kan masuk surga, ya. Setelah sampai di hadapan Allah, dihisab di yaumul hisab nanti, dihitung amalnya, ya, ditanya jawabnya juga ya betul, habis saya umur saya untuk perang membela agama Allah sampai mati syahid dalam peperangan itu, ya. Allah mengatakan kadzabta, kamu bohong. Kamu berperang bukan mengharapkan pahala dari Allah, tapi hanya sekedar kamu biar disebut seorang pahlawan, disebut seorang pemberani. Nah begitu. Nah itu merusakkan amal. Juga seorang dermawan suka membagi-bagi uang, menolong orang miskin, ya, suka membantu apa sajalah, sehingga terkenal dia seorang dermawan itu. Dan itu yang dikehendaki, memang dia nanti supaya dikenal dia seorang dermawan, orang kaya yang dermawan. Sudah, setelah sampai di hadapan Allah ditanya, ya, kamu diberi nikmat harta untuk apa? Dikatakan, ya saya gunakan untuk membantu orang miskin, bantu orang yang tidak punya, orang bantu kesulitan, ya, untuk fisabilillah ini dan itu semua, ya, dikatakan oleh Allah kadzabta, kamu bohong, ya. Kamu memberikan harta-hartamu itu supaya kamu disebut dermawan, dan sudah disebut kamu, ya, bahkan ketika mati yang menyambut dalam kematian itu merasa kehilangan karena kehilangan seorang dermawan. Nah, sebutan dermawan sudah kamu peroleh. Yang satu lagi orang alim, orang pandai membaca Quran. Ya. Tanya untuk apa?
Diberi ilmu ya untuk ngajar sana kemari, untuk dakwah, untuk ini dan itu, membaca Quran dengan fasih dan baik. Ya. Tapi Allah mengatakan kadzabta, bohong kamu. Semua itu kamu lakukan betul, tapi tidak mengharap ridhonya Allah, supaya kamu disebut orang alim, supaya kamu disebut ulama besar, supaya kamu disebut qori atau qoriah yang terbaik. Kamu sudah dapat sebutan itu, dapat juara dunia, sudah qori terbaik, sudah dapat ibadah apa itu hadiahnya ibadah haji, sudah, karena kamu qori terbaik, sudah dapat. Nah, maka 3 kelompok ini kata Nabi tadi seret orang di neraka. Jadi amalnya dia sebagai baca Quran, sebagai seorang alim berdakwahkan ilmunya, sebagai orang kaya mendarmakan hartanya, orang yang pemberani mati saya dalam peperangan, terselip salah niat saja. Niatnya bukan mengharap ridha Allah, padahal Allah sudah menuntuni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah, tapi tidak lillah, maka rusak, amalnya batal, tidak mendapat pahala dari Allah. Maka kalau saudara sudah membaca proses itu lengkap, sudah tahu itu apa yang merusak amal, ya, terutama berbuat syirik itu. Di samping amal yang sudah dilakukan itu rusak, dosanya besar, tidak diampuni dosanya lagi. Ya, dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Di samping tidak diampuni, merusakkan amal kebaikan yang lain. Ya, maka hati-hati jangan berbuat syirik, ya, mensekutukan Allah dengan yang lain. Masuk itu yang menyimpan jimat untuk kekuatan, untuk minta keselamatan, untuk mendapatkan rezeki dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu syirik. Kalau sampai mati dalam keadaan seperti itu, jangan harapkan dapat kebaikanmu diterima, rusak semua amalnya. Maka alhamdulillah kalau saudara sudah taubat, menyadari akan kekeliruan dan kesalahannya, semuanya jimat-jimat diserahkan di sini, dikumpulkan. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, karena dahulu belum tahu, sekarang sudah tahu, taubat, tidak mengulangi lagi. Dan jadi dukun-dukun barang kuwi gaene ngapusi wong, sadar alhamdulillah, taubat, menyadari. Jane krasa ngapusi ya sejak dulu, ning aku lagi saiki. Setelah ngaji itu baru ngerti, baru merasa ternyata yang saya lakukan ini salah atau dosa. Terus bertobat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Nah, coba dibaca lagi biar mantap surat Al-An'am ayat 88 itu. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ya, diartikan. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ya, jadi kalau dibuat syirik, lenyap semua amal perbuatan yang sudah dikerjakannya, hapus semua amalnya. Lagi 48 An-Nisa. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya, berbuat syirik
tidak diampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Perbuatan syirik Allah tidak mengampuni. Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendaki. Satu ayat lagi 116 An-Nisa tadi. An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, tidak diampuni dosanya dan dia sudah melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada kesesatan, sesat yang jauh. Nah, betapa besarnya dosanya tidak diampuni, betapa ruginya semua amal kebaikan dirusak oleh syirik itu sendiri.